Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan bukan yang kedua, marilah sama-sama kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa pandang bulu, baik bulunya yang keriting ataupun yang berbending, baik bulunya yang tebal ataupun yang tidak berbulu. Alhamdulillah, saat ini kita masih dikaruniai banyak nikmatnya, dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat, sehingga selamat dari godaan syaitan yang bangsat. Kedua dan bukan yang ketiga, tak lupa selawat dan salam, tak lupa kita curahkan dan limpahkan kepada uswatun hasanah, kedua hasanah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai kebermanfaatan dalam kehidupan. Seorang muslim sejati tidak hanya fokus kepada ibadah ritual saja, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat kepada sesama manusia, lingkungan, dan alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Daruqutni. Hadis ini hadirin memberikan panduan yang sangat jelas kepada kita bahwa nilai seorang manusia tidak diukur dari harta, jabatan, atau keturunan, tetapi seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada orang lain. Manfaat itu bisa berupa ilmu, bantuan, nasihat, doa, atau sekedar senyum yang menyejukkan hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani hidupnya. Beliau adalah teladan utama dalam menebarkan manfaat. Tak ada seorang pun yang merasa terabaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan yang lapar, menghibur yang sedih, membela yang lemah, dan memuliakan yang hina. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahkan dalam dakwahnya beliau bersabar menghadapi caci maki dan kekerasan demi menyampaikan kebaikan. Semua
semua umat manusia mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Makna rahmat di sini mencakup seluruh bentuk manfaat kebaikan, baik untuk manusia, hewan ataupun lingkungan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umatnya meneladani akhlak beliau dengan menjadi manusia yang membawa rahmat bagi sesama. Hadirin yang berbahagia, ada banyak cara kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan dan peran kita masing-masing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, menjadi orang yang suka membantu orang lain. Ketika kita melihat seseorang yang sedang kesusahan, jangan ragu untuk menolongnya, baik dengan tenaga, harta, atau bahkan dengan kata-kata yang menguatkan. Kedua, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita miliki jangan dipendam sendiri, tetapi ajarkanlah kepada yang belum tahu dan bimbinglah yang masih mencari. Sesungguhnya satu kalimat yang kita ajarkan dengan ikhlas bisa menjadi pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita wafat. Ketiga, menjadi teladan dalam akhlak dan perilaku. Menjadi pribadi yang jujur, amanah, sabar, dan pemaaf adalah salah satu bentuk manfaat yang nyata dalam kehidupan sosial. Menjadi akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik kita bisa memperbaiki masyarakat, meredam permusuhan, dan menyebarkan kedamaian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat, menjaga lingkungan dan alam. Dengan menjaga lingkungan dan alam, kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, menghemat energi, menjaga air bersih adalah amal yang membawa manfaat jangka panjang bagi kehidupan. Hadirin yang berbahagia, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.